Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Kakak Gabriel, bagaimana kabarnya hari ini? Tuhan, luar biasa. Kalau kakak Aib sendiri gimana? Wah, luar biasa, puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita patut bersyukur karena hari ini kita masih ada. Itu semua karena berkat pemeliharaan dari Tuhan. Untuk memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini Adik-adik, mari kita melipat tangan kita. Kita menutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang baik di dalam kerjaan surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kami, melimpahi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami ada pada saat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang diam di dalam kerjaan surga, terima kasih Tuhan buat hari-hari yang Kau berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah kami pada hari ini. Semuanya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku
seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tak putus-putusnya Tuhan, kami menghadap tata hadirat-Mu dalam doa kami Tuhan. Bapa yang diam di dalam kerjaan surga, pada saat ini Tuhan, kami mau membaca, merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami praktekkan dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa yang diam di dalam kerjaan surga, begitupun Tuhan dengan hamba-Mu yang membawakan firman-Mu, kuasa dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Allah Bapa yang diam di dalam kerjaan surga, inilah doa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita akan membuka bagian firman Tuhan. Namun sebelum saya mohon kiranya kakak-kakak yang bisa membaca Alkitabnya disiapkan dan kita membaca bersama-sama. Bagian Alkitab yang akan kita baca bersama terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, bagi anak-anak yang ada di rumah yang bisa membaca, mohon siapkan Alkitab supaya kita dapat melihat dan dapat membaca bagian firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca saat ini, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan
Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah pembacaan kita hari ini. Amin. Ya, dari bacaan kita tadi, di situ diberi judul Pentakosta dalam bacaan kita. Kalau Pentakosta, ya itu adalah hari di mana dirayakan oleh orang Yahudi dan sebagai hari ke-50 atau turunnya Roh Kudus. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, dalam cerita kita kali ini diberikan sebuah judul, yaitu Kuasanya Memampukanku Bersaksi. Kuasanya memampukanku bersaksi. Nah, anak-anak yang ada di rumah masing-masing, adakah yang tahu ini gambar siapa? Ya, ini adalah gambar para murid Yesus ya anak-anak. Ini adalah gambar para murid atau murid-murid Tuhan Yesus. Mereka semua sedang berkumpul bersama dengan orang Yahudi lain dari seluruh daerah di Yerusalem. Mereka sedang mengingat kembali akan kebaikan Allah pada saat melepaskan nenek moyang dari bangsa Israel, dari bangsa Mesir. Nah, pada saat mereka sedang berada di dalam sebuah rumah, ya mereka berkumpul untuk berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba terdengar tiupan angin yang sangat keras. Ya, kalau kita dengar anak-anak, mungkin kita ketakutan. Nah, bunyinya sangat keras. Pokoknya sangat keras. Nah, apa yang terjadi, anak-anak? Lalu tiba-tiba para murid Tuhan Yesus ini berkata-kata dengan bahasa lain. Ya, bahasa lain, bukan bahasa mereka, atau dengan kata lain, bahasa asing. Ya, yang sebelumnya mereka pelajari. Kenapa mereka tahu bahasa orang lain atau bahasa asing? Padahal mereka tidak pernah belajar dari bahasa tersebut. Wah, sangat hebat. Nah, semua itu terjadi oleh karena para murid Tuhan Yesus diberi kuasa atau diberi karunia untuk berkata-kata. Ya, siapa yang memberikannya? Dengan kuasa Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati dan pikiran mereka. Bahkan tadi lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap pada mereka. Sehingga saat itu mereka bisa berkata-kata dengan bahasa lain atau bahasa asing. Ya, supaya mereka juga bisa menceritakan
tentang kebaikan Allah atau tentang kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Tidak hanya kepada orang-orang di Yerusalem saja, tidak hanya untuk orang-orang Yahudi saja, melainkan semua orang yang ada berkumpul saat itu. Nah, saat itu para murid Tuhan Yesus tadi berbicara dengan bahasa mereka, mereka semua heran. Dia mengatakan, kenapa dia bisa? Kenapa saya pahami bahasa mereka? Kenapa kita paham bahasa mereka? Padahal dia orang asing atau dia orang Galilea. Nah, lalu mereka percaya bahwa ini adalah kuasa Roh Kudus bekerja bagi mereka. Mereka heran. Semua orang dalam ruangan itu heran. Loh, mereka bisa bahasaku. Aku paham apa yang mereka katakan tentang Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang ada di rumah masing-masing, Tuhan menolong para murid untuk dapat menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang lain dengan melalui kuasa Roh Kudus. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kita juga di sini dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan kebaikannya dengan percaya atau dengan kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk bersaksi. Oleh sebab itu, anak-anak, kita jangan khawatir. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh ragu. Tuhan akan memberikan Roh Kudus untuk menolong kita. Tanpa terkecuali, hanya kita mohon kepada Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya akan memampukan kita untuk belajar, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Demikian cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, saatnya kita akan menyaksikan teman-teman kita yang menghafal hafalannya minggu lalu. Pagi Bu Guru dan teman-teman, saya Alda dari depan. Saya akan memperlihatkan tugas mewarnai. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Siang Bu Guru, nama saya Delo dari dapur 8. Saya akan menunjukkan gambar saya. Sekian, terima kasih. Ya, sebagai ayat hafalan minggu depan, ya kita buka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8 berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, ayat hafalan minggu depan, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah, luar biasa adik-adik firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Nah, untuk merespon sekaligus mengiringi persembahan syukur kita, mari kita menyanyi Laskar Kristus. Saya bukan
syakrak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syakrak. Saya Laskar Kristus, syakrak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Mari kita satu di dalam Tuhan, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, pada saat ini kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas waktu yang singkat Tuhan berikan bagi kami untuk belajar daripada firman-Mu. Berkati ya Tuhan apa yang telah kami pelajari, biarlah kiranya firman-Mu ini tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Tuhan telah memberikan kami waktu bagi kami untuk mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian, walaupun mereka masih beribadah di rumah masing-masing. Tetapi Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama dengan mereka, memberkati mereka, dan selalu akan mengandalkan Dikau di dalam kehidupannya. Bapa di dalam surga, juga kami berdoa Tuhan, jika ada teman-teman kami yang tidak sempat mengambil bagian dalam ibadah saat ini, kami tidak tahu apa yang menjadi halangan bagi mereka. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami bawa anak-anak-Mu jika ada dalam kelemahan tubuh. Biarlah kiranya Tuhan hadir sebagai dokter yang tak kelihatan untuk menjamah tubuh mereka yang sakit. Memberkati tangan yang merawat, memberkati obat makanan dan air minum yang dikonsumsi, agar dari dalamnya ya Tuhan mendatangkan berkat kekuatan, menjadi jembatan kesembuhan bagi saudara-saudara kami, bagi teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh. Ya Bapa di dalam surga, begitu juga jika ada teman-teman kami yang dalam kedukaan, Tuhan tolong mereka, hiburkanlah mereka agar mereka tidak larut dalam duka. Bapa di dalam surga, juga kami berdoa bagi orang tua kami, saudara kami, keluarga kami yang jauh terpisah dengan kami. Dimanapun mereka berada Tuhan, kasihani mereka, berkati mereka semua, agar kami bersama-sama tetap merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan suatu saat ya Tuhan, kami dapat dipertemukan satu dengan yang lain dengan penuh sukacita. Bapa di dalam surga, Engkau tahu ya Tuhan, keadaan kami saat ini sungguh banyak masalah atau problem yang kami hadapi. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, keselamatan kepada kami. Apapun yang kami lakukan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau tidak akan tinggalkan kami, melainkan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Bapa di dalam surga, juga Tuhan kami berdoa bagi orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Berkati mereka Tuhan, berikan selalu kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi mereka, agar apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, Tuhan berkati, agar semuanya itu mendatangkan berkat di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, juga Tuhan kami berdoa bagi para pengasuh yang selalu
bersama dengan kami di dalam ibadah kami. Berkati mereka Tuhan, berikan selalu kekuatan, kesehatan, agar mereka dapat melakukan tugas dan pelayanannya dengan baik. Bapa di dalam surga, juga Tuhan kami berdoa bagi yang mengambil atau seluruh anak-anak-Mu yang mengambil bagian saat ini, diberkati oleh Tuhan, baik itu tim multimedia atau yang lainnya. Tuhan kiranya berkenan memberkati jeripaya mereka, agar mereka tetap tekun untuk melakukan tugas-tugas mereka. Demi semuanya ini, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang dalam tuntutan ilmu diberkati oleh Tuhan. Berkati cita-cita mereka Tuhan, agar suatu saat anak-anak-Mu ini boleh berhasil, oleh karena Tuhan telah merancangkan masa depan bagi mereka. Kehidupan kami seminggu ke depan ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Kiranya Tuhan terus memelihara dan memberkati kami dimanapun kami berada. Kami mohon kehadiran Tuhan bersama dan menjaga kami dimanapun kami berada. Persembahan syukur yang telah kami berikan Tuhan, berkati. Biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan baik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, semua ini kami bawa kepadamu Bapa. Bukan kehendak kami jadi, melainkan kehendak Bapa sendiri. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan. Dengarkan doa kami, karena kesemuanya kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya kembali mengajak adik-adik untuk melipat tangan, menutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik di dalam kerjaan surga, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan menyertai kami dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah kami pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Bapa, berkati kami selalu dalam menjalani kehidupan kami di masa yang akan datang Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tak pernah berhenti meninggalkan kami anak-anak-Mu.
Bapa yang diam dalam kerjaan surga, inilah doa kami Tuhan, sambut sempurnakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, demikian ibadah kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Shalom.